Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatas salamu bissalam, wa tahiyyatan mubarakatan min indillah. Fa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bertemu, masih bisa berjumpa di dalam kajian yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengajarkan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam konteks pandangan Islam terhadap lingkungan termasuk tanaman, agama ini mengajarkan kepada kita keberagaman dan keselarasan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan pandangan. Oleh karena itu, kita perlu memahami pandangan Islam terhadap tanaman yang dilarang. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kajian kali ini saya akan memberikan ulasan tentang pandangan Islam tentang tanaman yang dilarang. Di dalam Islam, tanaman yang diharamkan adalah tanaman yang memberikan mudharat yang sangat besar atau yang memberikan kerugian bagi manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kepada umat-umatnya untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga alam dan mencegah dampak buruk terhadap kesehatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa diharamkan Allah, melainkan dengan yang benar. Barang siapa dibunuh dengan tidak benar, maka sesungguhnya kami telah memberikan kepada ahli warisnya suatu hak. Tetapi janganlah ia melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah seorang yang mendapatkan pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Dalam hal tanaman, prinsip yang berlaku, tanaman yang dapat merugikan kesehatan atau menyebabkan bahaya bagi manusia dilarang di dalam Islam. Hadis yang berkaitan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada mudharat atau kerugian dan tidak boleh memberi mudharat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini menunjukkan larangan keras terhadap segala bentuk mudharat, termasuk yang dapat berasal dari tanaman. Nah, oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita dihimbau untuk menjauhi tanaman yang dapat memberikan mudharat. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Di sini akan saya sampaikan kepada sahabat 10 tanaman yang dilarang di dalam ajaran Islam. Nah, berikut adalah 10 tanaman yang dilarang. Yang pertama adalah kenapa? Memberikan mudarat. Tanaman yang pertama adalah tanaman datura. Tanaman ini dapat menyebabkan keracunan. Ya, tanaman ini dapat menyebabkan keracunan yang serius dan gangguan mental. Nah, harus dihindari sahabat jika di rumah masih ada tanaman datura. Kemudian yang kedua adalah tanaman morfin. Nah, tanaman ini adalah tanaman yang bisa dikategorikan tanaman yang membuat ketergantungan. Ini juga dilarang ditanam menurut Islam. Kemudian yang ketiga ada tanaman kokain. Nah, tanaman ini diperoleh dari tanaman koka. Ini juga dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena dapat merugikan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tanaman belladonna. Nah, tanaman ini kenapa kok dilarang? Karena mengandung alkaloid yang beracun. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah tanaman kaktus peyote. Nah, ini juga dilarang ditanam menurut Islam. Kemudian yang keenam ada tanaman kratom. Tanaman ini dapat menyebabkan efek psikoaktif dan ketergantungan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada tanaman Amanita muscaria atau bisa disebut dengan jamur merah. Kenapa? Nah, sebagian jenis jamur ini sangat beracun sahabat. Ya, sebagian sangat beracun. Kemudian yang ke-8 ada ganja. Nah, penggunaan ganja yang merugikan kesehatan itu dilarang di dalam Islam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah tikus tanah. Nah, meskipun memiliki manfaat sebagai tanaman biofuel, beberapa bagian tanaman ini bersifat toksik. Kemudian yang terakhir adalah tanaman opium poppy. Nah, tanaman ini digunakan untuk menghasilkan opium yang dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, seperti itu sahabat, itulah 10 tanaman ya, 10 tanaman yang dilarang di dalam ajaran Islam untuk ditanam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani hidup sehari-hari kita sebagai umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga keseimbangan, diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, termasuk dalam pemilihan tanaman yang ditanam ataupun tanaman yang digunakan. Nah, semoga dengan pengetahuan ini membantu kita untuk tetap berada di dalam kerangka ajaran Islam yang penuh rahmat dan penuh manfaat. Mari kita menjaga kelestarian alam dan kesehatan tubuh sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.